Sesosok mayat laki-laki ditemukan terapung di Sungai Tuntang, Semarang, Jawa Tengah. Selain terdapat sejumlah luka pada tubuh korban, juga ditemukan bongkahan batu yang disimpan di dalam tas punggung yang dikaitkan ke tubuhnya. Lantas apa yang membuat kasus ini masih teka-teki? Selengkapnya dalam ulasan khas ragam perkara tabir kematian pemancing dengan tas penuh batu. Warga Sungai Tuntang, Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki yang terapung dengan luka-luka dan membawa tas punggung penuh batu. Saat ditemukan oleh warga, kondisi korban tersangkut pada dahan pohon yang berada di sungai. Korban juga mengenakan pakaian lengkap serta membawa tas ransel. Setelah dievakuasi oleh tim SAR gabungan Kabupaten Semarang dan dilakukan pemeriksaan oleh Polres Semarang, diketahui korban meninggal secara tidak wajar karena tas yang melekat pada tubuh korban berisi bongkahan batu dengan berat 5 kg. Memang betul sudah pada hari Senin kemarin, tepatnya pukul 14.30, kami temukan sosok mayat di bawah jembatan Sungai Tuntang. Kemudian sudah kita evakuasi, sudah kita laksanakan visum et repertum atau ver luar. Didapatkan bahwa mayat tersebut berjenis kelamin laki-laki, berumur kurang lebih antara 20 sampai 30 tahun. Konteks pembunuhan ya, yang terutama kemudian berupaya untuk menghilangkan barang bukti ataupun misalnya korban, seringkali ada dua hal, ada dua aspek. Yang pertama, memang dia memiliki rencana atau bahkan niat di sana, atau kita sebut sebagai intended murderer. Yang kedua adalah dia berupaya untuk mencari escape atau jalan keluar, bagaimana kemudian korban atau kemudian barang bukti yang mengarahnya itu bisa terbiaskan atau terkaburkan. Sehingga dalam konteks ini seringkali makanya pembunuhannya itu dilandasi oleh motivasi tertentu. Dalam hal ini bisa kemudian dalam konteks harta atau kemudian dalam konteks ikatan emosional. Pembunuhan yang dianggap sebagai first degree murder atau pembunuhan yang memang kejahatan yang paling serius itu memang seringkali dilibatkan 80% adalah orang terdekat. Bisa kemudian peer group atau teman permainan mereka, atau kemudian keluarga bahkan, atau bahkan bisa juga kemudian kita tafsirkan sebagai pasangan atau orang-orang yang memiliki relasi tertentu. Polres Semarang terus melakukan berbagai upaya guna mengungkap identitas korban, termasuk dengan sistem MAMBIS atau Mobile Automated Multi-Biometric Identification System. Dalam pemeriksaan ini, polisi mendapati identitas korban dengan inisial R yang merupakan warga Madiun, Jawa Timur. Selain itu, Satreskrim Polres Semarang juga kembali mengungkap penyebab kematian korban. Dari hasil otopsi sementara, korban tewas akibat adanya cekikan pada leher dan hantaman benda tumpul di bagian kepala. Kemarin kita sudah melaksanakan otopsi, didampingi oleh perwakilan dari keluarga korban. Korban inisial R, asal kota Madiun, Jawa Timur. Dugaan sementara korban meninggal karena ada cekikan pada leher dan ada luka di pelipis akibat benda tumpul. Sementara yang dapat kami infokan seperti itu. Berarti dugaan kuatnya ada unsur penganiayaan juga ya? Ya, ada unsur pembunuhan itu, sudah penganiayaan. Dalam konteks pelaku yang kemudian ditemukan sudah ada unsur pemberat, terus kemudian ada penganiayaan di sana ya, terus kemudian jauh dari lokasi tempat dia tinggal, memang indikasi paling pertama adalah saat kemudian ini direncanakan. Nah, direncanakan pun juga bisa kita tafsirkan apakah kemudian ada niat atau kemudian upaya untuk menghilangkan barang bukti. Nah, seringkali saat kemudian sudah ada niat, terus kemudian adanya unsur pemberat dalam hal ini, kemudian apakah kemudian pelaku itu
mencoba untuk ditutupi ya, bisa kemudian dia diberatkan menggunakan tas, terus kemudian dijauhkan dari lokasi dia tempat tinggal. Makanya dalam konteks ini memang upaya untuk menghilangkan barang bukti itu juga ada. Jadi tidak hanya kemudian direncanakan saja, tapi kemudian mereka upaya untuk mencari apakah kemudian ini akan cepat atau lambat ketahuannya juga diberikan. Yang ketiga adalah saat kemudian ini berupaya untuk dikaburkan dari circle dia atau kemudian orang-orang yang memang di tengah area memiliki keterkaitan dengan korban secara emosional. Hingga saat ini, polisi telah memeriksa 3 saksi dan diketahui korban meninggalkan rumah pada 24 Februari lalu. Dan mayat korban ditemukan pada hari Senin 28 Februari 2022. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, diduga kuat R adalah korban pembunuhan. Saat ini masih kami dalami, kami masih berusaha melaksanakan penyelidikan semaksimal mungkin. Dan mohon doanya kami dapat mengungkap kasus tersebut. Sementara itu, Satreskrim Polres Semarang hingga kini masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus pembunuhan untuk mencari siapa pelaku pembunuhan sadis tersebut.